Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Untuk yang sedang melaksanakan ibadah saum, semoga diberikan kekuatan untuk menjalaninya sampai maghrib nanti. Untuk saudara-saudaraku yang non-muslim, semoga aktivitas hari ini senantiasa diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, kali ini saya akan membahas tentang sebuah metode atau sebuah cara yang paling sering dilakukan oleh para aktivis-aktivis, para dai-dai dari Hizbut Tahrir untuk meyakinkan target dakwah mereka agar mengikuti apa yang mereka sampaikan, agar mengikuti apa yang mereka inginkan. Pertama-tama ada sebuah hal yang harus saya klarifikasi, yaitu adanya berbagai pendapat yang sering saya dengar, yang sering saya baca, yang sering saya lihat di media sosial, terutama tentang sebuah opini atau pendapat bahwa Hizbut Tahrir adalah bentukan Inggris atau Hizbut Tahrir adalah bentukan kafir, mereka katakan. Saya katakan bahwa ini tidak benar dan ini adalah sebuah persepsi yang salah. Jadi saya tegaskan lagi bahwa teori tentang Hizbut Tahrir sebagai bentukan Inggris atau Amerika atau musuh-musuh Islam lainnya adalah sebuah teori yang tidak benar. Walaupun mungkin pada hari ini bisa kita temui adanya sebuah langkah-langkah yang bisa menjurus kepada sebuah kesimpulan bahwa orang-orang atau organisasi Hizbut Tahrir ini di beberapa negara memang bekerja sama atau dilindungi oleh pemerintah di tempat Hizbut Tahrir itu berdiri. Contohnya seperti di Inggris, sudah berulang kali parlemen di Inggris mengusulkan untuk pembubaran HTI, tapi kemudian karena kepentingan politik yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan luar negeri mereka yang berhubungan dengan kompetisi global seperti dengan Amerika, dengan Cina dan lain-lain, dan kemudian Hizbut Tahrir ini adalah sebuah faktor atau sebuah elemen yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan mereka, maka mereka biarkan Hizbut Tahrir ini tetap ada di negara mereka. Dan itu tidak serta-merta berarti bahwa Hizbut Tahrir adalah bentukan Inggris, karena sebelumnya juga sudah terbentuk, yaitu di tahun 1953 didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina. Kenapa saya harus klarifikasi dan kenapa saya harus tegaskan hal ini? Karena satu hal, bahwa adanya satu faktor yang menjadi penyebab kelemahan, menurunnya kualitas umat Islam, kemerosotan nilai-nilai, kemunduran, bahkan sebagian menyebut lebih ekstrim dengan keterbelakangan umat Islam di saat ini, yaitu tidak maunya umat Islam atau enggannya umat Islam untuk mengakui bahwa ada kelemahan, ada kesalahan di sebagian penganut agama Islam ini. Contohnya ketika ada kejahatan, ketika ada penyimpangan seperti yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir ini, serta-merta kita dengan mudahnya melemparkan tanggung jawab atau melemparkan kesalahan kepada orang lain. Hizbut Tahrir sesat, Hizbut Tahrir menyimpang, kita lemparkan itu mau buatan Inggris, itu mau buatan kafir. Padahal tidak. Memang harus kita akui bahwa dalam tubuh umat Islam banyak kebobrokan, banyak kemunduran dalam berpikir, banyak kesalahan penafsiran, banyak penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh umat muslim sendiri, dan itu harus kita akui. Seperti layaknya tubuh manusia, ketika kita dilanda sebuah penyakit, maka kita harus tahu apa yang salah di dalam tubuh kita sehingga bisa ditemukan obat untuk penyakit dalam tubuh kita tersebut. Oke, topik utama yang akan saya bahas yaitu tentang trik-trik atau cara-cara yang umumnya dilakukan para dai atau para kader, aktivis-aktivis Hizbut Tahrir untuk menggait target dakwahnya. Pertama, adanya sebuah dalil yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 40, yaitu innal hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah.
tidak ada hukum kecuali ketetapan Allah. Sebuah ayat yang kita kenal sering kali dipakai selain oleh HTI, juga paling sering menjadi dasar dan paling sering dipakai oleh kaum Khawarij untuk melegalisasi, untuk melegitimasi semua tindakannya, semua kejahatan-kejahatan mereka. Dan pada level yang paling ekstrim, adalah di mana seorang Khawarij bisa menumpahkan darah sesama muslim, bisa menumpahkan darah orang lain ketika mereka berpikir seseorang itu telah keluar dari hukum Allah. Ini tentu saja sangat berbahaya, dan kemudian ayat ini juga menjadi dasar landasan para kader dan aktivis HTI dalam berdakwah. Jadi ini adalah sebuah dalil pembuka untuk mereka ketika mereka menyampaikan kepada target dakwahnya. Maka untuk sebagian besar orang yang baru mendengar ayat tersebut pasti akan langsung setuju, dan kemudian diarahkan kepada sebuah teori lainnya yang lebih mengerucut kepada khilafah, yaitu sebuah konsep turunan dari ayat tersebut. Inil hukmu illa lillah, la hukmu illa bis syariah, la syariah illa bil khilafah, bahwa tidak ada hukum selain hukum Allah, kemudian turunannya adalah tidak ada hukum selain syariah, dan tidak akan ada syariah tanpa adanya khilafah yang tegak. Dan itu mereka ambil dari sebuah kaidah fikih, ma la yatimu wajibu ila bihi fahuwa wajib. Artinya sesuatu yang menjadi syarat sebuah kewajiban, sesuatu yang menjadi syarat terlaksanaan sebuah kewajiban, maka sesuatu tersebut menjadi wajib pula. Contohnya ketika seorang suami wajib untuk menafkahi istri dan keluarganya, sedangkan untuk menafkahi tersebut adalah dengan bekerja atau berusaha, maka bekerja atau berusaha itu otomatis menjadi sebuah hal yang wajib. Dan ini diterapkan kepada teori tentang khilafah itu, bahwa ketika satu-satunya hukum yang harus ditaati itu adalah hukum Allah, dan hukum Allah itu adalah hukum syariah. Kemudian syariah itu hanya bisa terlaksana secara syumul, secara keseluruhan, secara lengkap ketika berada di dalam naungan sebuah kekhilafahan. Maka kekhilafahan itu atau khilafah itu menjadi sebuah hal yang wajib untuk ditegakkan. Setelah kewajiban untuk menegakkan khilafah ini disampaikan, kemudian lebih mengkerucut lagi diarahkan kepada organisasi Hizbut Tahrir. Dan ini mereka akan memakai dalil sebuah ayat dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Maka hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kata-kata segolongan di antara mereka itu mereka sematkan kepada sebuah organisasi dakwah, dan organisasi dakwah itu adalah Hizbut Tahrir. Jadi dari beberapa dalil, kemudian kaidah-kaidah fikih, mereka ramu, mereka jadikan sebuah rumus yang efektif untuk menarik orang ke dalam dakwah Hizbut Tahrir. Kenapa saya sampaikan hal ini? Agar saudara-saudara sekalian ketika mendapati rumus ini, maka sudah dipastikan dia akan mengajak Anda kepada dakwah Hizbut Tahrir. Demikian yang bisa saya sampaikan saat ini, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat menjalani hari ini, semoga kita semua selalu berada dalam keberkahan, lindungan, dan curahan karunia dari Yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.